Perkenalkan, saya Nahiza Anida Asari, NPM 253020062. Halo teman-teman, di era sekarang ini kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Setiap hari kita berhadapan dengan kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan arus informasi yang begitu cepat. Informasi yang seakan-akan tidak pernah berhenti. Namun, di balik semua kemajuan yang muncul, ada satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar sedang melangkah ke arah yang benar ataupun ke arah yang salah? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali hanya diukur dari seberapa cepat, seberapa efisien, dan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan. Padahal, jika ilmu perkembangan tanpa nilai, teknologi justru bisa berubah menjadi alat ketimpangan atau bahkan penindasan. Disinilah Pancasila memiliki peran penting. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan atau simbol negara, tetapi juga sebagai pedoman nilai yang seharusnya menuntun ke arah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dapat kita maknai sebagai kompas moral yang menjaga agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan jati diri bangsa. Teman-teman, penting kita pahami bahwa ilmu pengetahuan teknologi tidak pernah benar-benar netral. Setiap teknologi lahir dari keputusan manusia, dan setiap keputusan itu selalu mengandung nilai positif maupun nilai negatif, itu pasti ya. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandang Pancasila sendiri, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga soal tanggung jawab moral. Artinya apa? Artinya setiap inovasi harus dipertimbangkan dampaknya, bukan hanya manfaat ekonominya saja. Kedua, ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa teknologi harus memuliakan manusia. Contohnya, perkembangan sistem digital tidak boleh mengorbankan privasi atau hak dasar masyarakat. Sila ketiga, ada persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan teknologi seharusnya memperkuat persatuan, bukan justru menciptakan polarisasi dan konflik di ruang digital. Sila keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menuntut agar pengembangan teknologi melibatkan partisipasi publik, bukan hanya dikuasai oleh segelintir orang elit. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan bahwa hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dirasakan secara merata dari kota besar hingga daerah terpencil. Dengan kata lain, Pancasila memberikan kerangka etis agar iptek berkembang secara adil dan manusiawi. Lalu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya ada melalui gerakan #memenuhi ruang digital. Di era media sosial, kita bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Menerapkan Pancasila bukan kita ikut menyebarkan informasi yang edukatif, faktual, dan tidak memecah belah. Dalam pengembangan aplikasi atau sistem digital, nilai Pancasila dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa teknologi tidak mendorong ujaran kebencian atau diskriminasi. Selain itu, penggunaan narasi lokal dan kearifan budaya Indonesia dalam inovasi teknologi merupakan bentuk nyata dari kedaulatan digital. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga pencipta teknologi yang berakar pada nilai bangsa sendiri. Teman-teman, agar pembahasan kita tidak berhenti di tataran konsep, pada bagian ini kita akan melihat beberapa fenomena nyata yang terjadi di sekitar kita. Dari sini kita bisa menilai secara langsung bagaimana benturan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di ruang digital Indonesia. Kita mulai dari media sosial. Tanpa kita sadari, algoritma media sosial bekerja membentuk apa yang disebut dengan echo chamber. Artinya, kita lebih sering disuguhkan konten-konten yang sejalan dengan pandangan kita sendiri. Dari sisi teknologi, ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam bidang kecerdasan buatan. Namun, jika kita melihat dari perspektif Pancasila, khususnya sila ketiga, kondisi ini justru menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa mempertimbangkan nilai persatuan akan menciptakan sekat-sekat sosial. Masyarakat menjadi sulit menerima perbedaan karena algoritma yang terus-menerus menguatkan sudut pandang yang sama.
Disinilah peran ilmuwan data dan pengembangan teknologi menjadi sangat penting, yaitu merancang sistem yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga sehat secara sosial. Kasus kedua adalah fenomena pinjaman online ilegal. Secara teknologi, sistem ini sangat efisien. Kenapa? Karena dalam hitungan menit, data bisa diproses dan dana bisa dicairkan dalam hitungan menitnya. Namun kan dibalik kecanggihan tersebut, kita melihat praktik penyalahgunaan data, teror digital, hingga bunga yang tidak manusiawi. Pertanyaannya, di mana letak kemanusiaan dalam praktik ini? Coba bayangin, di mana coba? Logikanya aja sih sebenarnya. Kasus pinjol ilegal ini menunjukkan bagaimana teknologi kehilangan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima yang tentang keadilan sosial. Teknologi yang seharusnya membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi justru berubah menjadi alat eksploitasi terhadap kelompok yang paling rentan. Ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tanpa pengawasan etis justru dapat melahirkan bentuk penjajahan baru di era digital ini. Oke, kasus ketiga atau yang kasus terakhir adalah penggunaan deepfake. Bener gak sih baca gitu? Deepfake, maaf kalau salah. Teknologi ini mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Di ruang digital ini, deepfake sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax, fitnah, bahkan manipulasi manipulasi politik. Jika kita kaitkan dengan Pancasila, khususnya sila pertama, persoalan ini menyentuh aspek paling fundamental, yaitu tanggung jawab moral terhadap kebenaran. Pengembangan ilmu pengetahuan tanpa integritas hanya akan menghasilkan kebohongan yang tampak meyakinkan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan sistem etika dan autentikasi yang kuat agar teknologi tidak merusak martabat manusia dan kepercayaan sosial. Dari ketiga kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada nilai yang melandasi penggunaannya. Inilah alasannya mengapa kita perlu mendorong gerakan #pemenuhi-ruang-digital agar ruang digital Indonesia tidak hanya canggih tetapi juga beretika dan berkeadaban. Teman-teman sekalian, setelah kita menelusuri pembahasan mulai dari pengenalan isu, penerapan nilai, hingga analisis berbagai kasus nyata di ruang digital, ada 3 pesan utama yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan pertama, Pancasila bukan hanya warisan sejarah tetapi landasan etika ilmu pengetahuan. Yang kedua ada ruangan digital adalah arena perjuangan baru bagi generasi muda. Dan yang terakhir adalah inovasi harus selalu berjalan seiring dengan integritas moral. Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat digital Indonesia, mari kita pegang satu prinsip sederhana namun mendasar. Kembangkan ilmu setinggi mungkin, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, merawat persatuan dalam keberagaman, dan mendorong kesejahteraan bersama. Mari kita isi ruang digital dengan kecerdasan yang beretika dan berkebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tidak dimengerti. Saya Nahiza Anida Absari, NPM 253020062. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.